Ayam jantan, ayam betina. Setiap pagi selalu bangunkan warga. Cakep. Dirgahayu negaraku tercinta, semoga semakin maju dan berjaya. Mantap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Ivan Mufik Agusta, beserta seluruh pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang hadir menyaksikan kegiatan ini melalui daring. Yang saya hormati Pak Ses, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang tadi telah mengantar kita di awal untuk membuka webinar kita pada hari kedua ini. Yang saya hormati juga Ibu PLT Kapus Datin, Ibu Jasneti Umar, kemudian Ibu Kapus Daing, Ibu Helmiati, dan Bapak Kapus Bangjab yakni Bapak Agus Kuncoro dan Ibu Kapus Padu BPI yakni Ibu Endang beserta seluruh pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Teguh sebagai moderator yang ada di sebelah saya yang setia mendampingi dari sejak kemarin sampai 2 hari ke depan, minggu depan, beserta seluruh pejabat fungsional utama, pejabat fungsional madya, pejabat fungsional muda, dan pejabat fungsional pertama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, beserta para PPN-PN sekementerian desa yang menyaksikan kegiatan ini secara daring. Dan yang saya hormati seluruh TPP, tenaga pendamping profesional se-Indonesia, ya, mulai dari TPP pusat, ya, tenaga pendamping profesional pusat terdiri dari P3MD dan P3PD, kemudian TAPM provinsi, TAPM kabupaten, dan para PD dan PLD yang kami melihat kemarin hadir luar biasa aktif di Zoom ini, kemudian di YouTube juga, beserta seluruh akademisi yang terlibat dan aktif di dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, juga para pemerhati desa, penggiat desa, dan media massa yang juga punya perhatian khusus kepada pemerintah desa. Yang juga sempat hadir menyaksikan kegiatan kita pada pagi sampai siang hari nanti. Dan yang saya banggakan seluruh pemerintah desa beserta perangkat desa yang sempat hadir mengikuti webinar pada pagi sampai siang hari nanti. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, maka pada saat ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti Zoom di hari kedua, dan saya harapkan hari ini paparan yang kami sampaikan bisa lebih menarik, bisa lebih hidup, dan bisa memberikan warna baru serta ilmu pengetahuan yang baru yang dapat kita terapkan bersama di desa. Sebelum itu saya ingin menyampaikan sesuatu Bapak Ibu, sebuah pantun. Daripada duduk diam melamun, mending ikut Zoom di SDGs Desa. Pak Kaban BPI selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan bahagia. Waduh. Baik Bapak Ibu, kebetulan pada hari ini pimpinan tertinggi kami di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa sedang berulang tahun. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 ini kami segenap pegawai di lingkungan BPI mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, panjang umur, berkah, dan senantiasa semakin bijak sepanjang setiap saat, dan bisa membawa kami kepada banyak kegiatan-kegiatan positif untuk membangun desa dan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita mulai materi kita pada pagi hari ini.
Kegedean, kegedean. Bapak Ibu yang kami hormati, materi kita yang kedua pada hari kedua ini, kalau kemarin kita bersama-sama saya mengawali dengan bagaimana menjelaskan tentang tugas pelayanan kepala desa, kemudian bagaimana mewujudkan pelayanan itu, dan sekilas tentang data SDGs nasional. Juga saya menyampaikan bagaimana tentang data yang sudah tersedia dan membacanya untuk menerapkan di dalam format-format di Permendes 21. Pada hari ini saya ingin lebih kepada sisi perencanaan desa, kemudian bagaimana memasukkan ke dalam format-format membaca data yang sudah ada di dalam format-format Permendes 21. Sebelum itu saya ingin membuka flashback atau kilas balik terlebih dahulu tentang perencanaan, sisi perencanaan. Ini gambaran yang sudah kita pernah pahami bersama sejak tahun 2015. Ada satu ilustrasi gambar di sini, Bapak Ibu bisa melihat ya, pada kondisi ini terjadi ketidaksinkronan. Artinya rel itu tidak bisa sama, sejajar. Dan mengapa itu semua terjadi? Ya, banyak yang berkomentar, semua berbicara di dalam hal ini. Nah, dari gambaran ini saya berharap bahwa kita bisa melihat ya, satu sisi perencanaan yang tidak sinkron itu bisa menjadi satu akibat yang seperti ini. Kemudian ini ada gambar berikutnya, Bapak Ibu bisa saksikan satu jembatan atau jembatan besar ya di laut, ini sepertinya juga sama kondisinya seperti ini. Apa yang terjadi? Ya, apa ada hubungan dengan perencanaan? Jelas sekali Bapak Ibu, ada. Tidak mungkin terjadi seperti ini kalau sisi perencanaannya itu dilakukan dengan baik, didasarkan pada data-data yang valid. Fungsi dari perencanaan itu sedemikian penting Bapak Ibu, karena kegagalan dalam perencanaan itu akan berakibat fatal di kemudian hari. Perencanaan yang tidak dibangun dengan kesamaan persepsi dan menghasilkan ketidaksinambungan dan perbedaan hasil akhir. Kondisi atau koordinasi sejak awal diperlukan agar akhirnya dapat sesuai dengan kebutuhan. Dan data SDGs desa adalah gambaran mutlak yang dilakukan sendiri oleh desa secara partisipatori dan digunakan sendiri oleh desa secara musyawarah dan mufakat untuk mencapai 18 goals dalam SDGs desa. Prinsip perencanaan itu adalah harus berdasarkan data Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memulai sesuatu itu harus didasarkan data, kemudian kita harus bisa belajar dari pengalaman dan menghargai banyak perbedaan. Kemudian berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, harus berkelanjutan atau sustainable, penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakatnya yang sudah dilakukan berdasarkan data, partisipasi dan demokratis yang sudah juga dilakukan berdasarkan penginputan dan pengisian data, pemberdayaan dan kaderisasi, kemudian berbasis kekuatan yang berasal dari masyarakat desa dengan kearifan lokal desanya masing-masing, kemudian keswadayaan atau gotong royong, dan yang terakhir keterbukaan dan bertanggung jawab atas apa yang dihasilkan bersama. Nah, ini sekilas saya ingin mengulang sebelum kita masuk ke data SDGs yang akan kita bacakan pada hari ini, tentang alur penyusunan RPJMD sesuai dengan pasal 26 ayat 2 pada Permendes 21 tahun 2020. Yang pertama adalah pembentukan tim penyusun RPJM. Kemudian kita harus mencermati hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Dan yang ketiga, penyusunan rancangan RPJM. Yang keempat, Musrenbangdes membahas rancangan RPJM. Yang kelima, Musdes membahas dan menyepakati serta menetapkan RPJM tersebut. Lalu yang keenam, dilakukan sosialisasi RPJM desa. Dan penyusunan RPJM des ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan setelah kepala desa dilantik.
Berikutnya adalah alur penyusunan RKPDes. Yang pertama, sesuai Permendes juga 21, pembentukan tim penyusun RKPDes. Kemudian pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Berikutnya adalah pencermatan ulang RPJM desa dan memasuki penyusunan rancangan RKPDes dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa. Jadi ada tetap DURKP di tahapan penyusunan RKPDes. Kemudian Musrenbangdes membahas rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes, dan langkah terakhir adalah musyawarah desa, pembahasan, pengesahan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Dari semua alur tahapan tadi, Bapak Ibu, teman-teman, pemerintah desa dan perangkat desa, baru kita memasuki goals. Hari ini kita akan membahas goals keempat, kelima, dan keenam yang berbunyi pendidikan desa yang berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi. Kita melihat hasil capaian secara nasional beserta kegiatan yang mungkin dilakukan untuk mapping secara nasional kegiatan goals keempat pendidikan desa yang berkualitas. Pada goals keempat, pendidikan desa yang berkualitas ini ada kurang lebih 7 indikator di dalamnya, Bapak Ibu, ya. Jadi untuk indikator pertama, contohnya sama seperti kemarin, yang pertama berbunyi akses anak SD atau madrasah berakreditasi, ya, minimal B mencapai 100%. Nah, poin atau laju pencapaian SDGs secara nasional pada indikator ini adalah sebesar 96,06 dengan data existing 5.839.16 jiwa, dan kemudian data rekomendasinya sebesar 5828.025. Bapak Ibu, saya sampaikan kenapa terjadi perbedaan ini. Perbedaan ini terjadi akibat data ini ya dimasukkan secara real time dan bermigrasi secara real time juga. Nah, terkadang mungkin ketika tidak ada di data skor, maka akan terlihat di data rekomendasi. Demikian juga sebaliknya. Nah, contoh kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator, karena nilainya semakin tinggi skornya, maka jenis kegiatannya pun tidak usah terlalu banyak karena hanya untuk mengisi atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikatornya. Contoh, untuk kegiatan tersebut dapat dilakukan sosialisasi sekolah yang berakreditasi B ke atas. Kemudian desa juga dapat melakukan MOU dengan sekolah yang berakreditasi B tersebut. Nah, kita bisa lihat lagi dari sisi kewenangan. SD ini kewenangan siapa? SD ini sebenarnya kewenangan dari kabupaten kota. Tetapi desa, pemerintah desa dapat melakukan atau memberikan intervensi kegiatan berupa misalnya pemberian seragam sekolah dan keperluan sekolah lainnya, ya. Kalau untuk biaya sekolah dan buku-buku biasanya kalau SD negeri sudah diatasi dengan dana BOS. Nah, untuk mapping di dalam kegiatan-kegiatannya, Bapak Ibu bisa
memasukkan di dalam bidang 2 subbidang pendidikan dengan kegiatan penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat. Kemudian untuk MOU itu Bapak Ibu juga dapat, pemerintah desa juga dapat memasukkan di dalam subbidang bidang 2, bidang 2 di Siskudes itu, yakni bidang pembangunan desa dengan subbidang pendidikan dan dengan jenis kegiatan juga penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat. Berikutnya adalah kita lihat untuk indikator akses anak SMP atau MTS berakreditas minimal B. Nah, kita lihat skornya. Kalau skor yang terdapat di dalam data ini tinggi atau hampir mendekati 100%, tentu intervensi yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan tidak banyak. Ya, saya beri contoh lagi. Yang berikutnya adalah pembangunan taman bacaan masyarakat. Nah, pembangunan taman bacaan masyarakat ini bisa kita mappingkan di subbidang 2, subbidang pembangunan desa dengan subbidang pendidikan. Jenis kegiatannya adalah pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana prasarana, perpustakaan, taman bacaan atau sanggar belajar. Kemudian ada kegiatan berikutnya yakni tersedianya perpustakaan desa. Nah, ini juga kita bisa masukkan di dalam mapping bidang 2, bidang pembangunan, subbidang pendidikan dengan jenis kegiatan pengelolaan perpustakaan milik desa. Nah, pengelolaan perpustakaan milik desa ini bisa berupa pengadaan buku, kemudian pengadaan taman bacaan atau honor petugas taman bacaan. Berikutnya gitu aja. Berikutnya adalah indikator akses anak ke pesantren mencapai 100% ya. Yang ada di desa ini lokusnya. Nah, secara nasional capaiannya mencapai 70,61 dan jenis kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai target mencapai 100% bisa dilakukan sosialisasi tentang pesantren pada masyarakat, kemudian adanya sistem informasi desa yang menginformasikan semua kegiatan-kegiatan pesantren, dan yang ketiga meletakkan dasar dengan penyelenggaraan TPA atau TPQ dan lain-lain yang bersifat keagamaan. Jenis-jenis kegiatan ini bisa kita mappingkan di dalam bidang 2, bidang pembangunan, subbidang pendidikan dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat. Juga pada subbidang 2 ini bisa melakukan kegiatan penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA dan TPQ, madrasah non formal yang merupakan milik desa. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk lagi ke pendidikan desa yang berkualitas tadi pada indikator ketiga, ya, APK SD atau madrasah mencapai 100%. Nah, nilainya di sini Bapak Ibu masih kecil, nilainya hanya 26,07 ya. Demikian juga untuk APK SMP dan MTS itu juga masih kecil, nilainya 26,05%. Maka jenis-jenis kegiatannya pun sama dan bisa kita tambahkan dengan pemberian beasiswa untuk masyarakat miskin. Nah, kita harus menganalisa juga kenapa nilai ini kecil. Mungkin saja banyak yang ingin atau punya niat bersekolah tetapi tidak mempunyai anggaran atau biaya. Maka desa dapat memberikan beasiswa untuk masyarakat miskin tadi dan bisa di-mappingkan di dalam bidang belanja di bidang 2 untuk subbidang pendidikan dengan jenis kegiatan dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi. Bidang 4 ini, goals 4 ini Bapak Ibu seluruhnya berbicara tentang pendidikan desa yang berkualitas dari segala
usia anak sekolah. Maka tentu saja kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan untuk mencapai indikator-indikator itu tentunya yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Kita lanjut ke goal berikutnya, goal 5, keterlibatan perempuan desa. Next. Pada goal 5 ini, Bapak Ibu, kita melihat capaian secara nasional. Baru-baru ini memang negara baru menghadirkan atau menerbitkan undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan kalau saya tidak salah. Nah, desa boleh menurunkan dari aturan tersebut dengan membuat perdes terkait pemberdayaan perempuan, karena ini sejalan dengan indikator pertama kita dan di mana memang hasil capaiannya masih kecil sebesar 20,61. Demikian juga untuk indikator kedua itu perdes terkait jaminan perempuan untuk mendapatkan pelayanan informasi, pendidikan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi juga masih kecil ternyata seperti itu, karena banyak kegiatan yang dilakukan yang melibatkan perempuan tetapi rata-rata tidak diberikan payung atau regulasi. Maka tindakan-tindakan yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan desa melakukan satu kebijakan regulasi, yakni menyusun tentang perdes pemberdayaan perempuan tadi, dan ketika dimappingkan di dalam bidang belanja di Siskudes itu bisa masuk di dalam bidang 3, bidang pembinaan kemasyarakatan dengan subbidang kelembagaan untuk kegiatan pembinaan PKK. Berikutnya adalah prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 0%. Nah, di sini Bapak Ibu angkanya luar biasa, nilai skornya itu sudah mencapai 100 ya, tapi belum dilindungi, masih belum ada SK atau perdes di desa, itu masih tidak terlalu banyak yang terkait tentang keberpihakan terhadap perempuan ini, seperti itu. Jadi yaitu tadi solusinya adalah ya dengan melakukan atau membuat perdes-perdes terkait keterlibatan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan. Kemudian ada yang agak sedikit kecil adalah persentase perempuan di Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan perangkat desa itu minimal 30%. Secara nasional nilainya masih sangat kecil, yakni sebesar 21,95. Mengapa? Mungkin ya itu tadi, kalau kita melihat dari runutan di atas, keterlibatan perempuan ternyata masih kurang dalam hal penempatan perempuan sebagai salah satu anggota dari Badan Permusyawaratan Desa. Maka yang dilakukan adalah pertama, harus ada kesempatan dari pihak pemerintah desa untuk selalu mengajak dan melibatkan perempuan dalam hal pengambilan keputusan dan musyawarah di desa. Ya, harus dilibatkan. Biasanya kalau di desa itu justru ibu-ibu yang aktif ya, tetapi keterlibatannya sangat sedikit ya. Nah, ini perlu ditingkatkan dengan yaitu tadi sosialisasi tentang BPD, kemudian sosialisasi regulasi tentang perangkat desa. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke goals berikutnya. Goals yang keenam secara nasional adalah desa layak air bersih dan sanitasi. Pada goals ke-6 ini ada lumayan sekitar 13 indikator yang menjadi salah satu ukurannya. Kita coba melihat indikator yang paling kecil ya, sama intinya itu adalah tersedianya
Perdes atau SK Kades Pelestarian Lingkungan di sekitar aliran sungai. Secara nasional itu nilainya masih 4,19. Mengapa ini terjadi Bapak Ibu? Karena seringkali ya ini tuh pemerintah desa agak mengabaikan, biasanya mengikuti aturan dari kabupatennya, padahal ketika itu terkait lingkungan desa yang ada di desa, kewenangannya tentu ada di pemerintah desa. Nah, jenis kegiatan atau intervensi apa yang dilakukan desa? Tentunya kepala desa itu harus membuat perdes atau SK kepala desa tentang pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai di lokasi desanya masing-masing, dengan tentunya berkoordinasi dengan kabupaten yang menaunginya, dengan OPD yang menaunginya terkait tata batas dan sebagainya. Nah, kegiatan ini bisa dimappingkan di bidang 1 Bapak Ibu. Di bidang 1 subbidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan kegiatan, yakni kegiatannya penyusunan kebijakan desa atau perdes selain perencanaan keuangan desa. Ya, di situ memang dibunyikan subbidang tata praja itu perencanaan keuangan dan pelaporan kegiatan selain perdes perkades perencanaan dan keuangan desa. Jadi perdes tentang tata lingkungan tadi atau SK tentang tata lingkungan tadi bisa dimasukkan ke sana berikut kegiatan-kegiatan yang mendukung sebelum hadirnya perdes itu. Misalnya ada musyawarah desa, kemudian ada survei lokasi dan sebagainya, anggarannya bisa ditempatkan di bidang itu. Kemudian ada juga sistem informasi desa tentang informasi sumber daya air ya. Itu juga bisa dimasukkan di dalam subbidang 1. Bidang 1 di subbidang tata praja juga dengan kegiatan pengembangan sistem informasi desa. Ya, kemudian ada juga pembangunan, rehab dan peningkatan bangunan, perlindungan mata air, itu bisa masuk di bidang 2, subbidang kawasan pemukiman dengan jenis kegiatan pembangunan atau rehabilitasi peningkatan sumber daya air bersih milik desa, juga kegiatan pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sumur resapan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika nanti di RKPDes-nya sudah masuk ke jenis kegiatan, mohon diperhatikan bahasa atau jenis kegiatannya, apakah dia merupakan pemeliharaan atau merupakan bangun baru ataupun rehabilitasi, karena di kode belanja di dalam aplikasi Siskudes itu dia berbeda jenisnya, yang pemeliharaan ataupun yang bangun baru atau rehab. Nah, ini sebagian atau mapping secara nasional untuk 3 goals. Ya, berikutnya saya akan menyampaikan tentang contoh dari 3 goals tadi, bagaimana pendidikan desa yang berkualitas itu dimasukkan sebelum dimasukkan ke dalam RPJMDes dan RKPDes. Saya mengambil contoh satu desa di satu kabupaten, yakni Kabupaten Barito Timur. Contoh dashboard SDGs-nya dengan nama desanya adalah Desa Karanglangit, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini hasil capaian SDGs-nya di desa tersebut. Kita melihat goals keempat dan goals kelima serta keenam dari capaian desa. Goal keempatnya adalah 43,82, kemudian goal kelimanya 51,52 dan goals keenamnya 50,22. Nah, biasanya kita harus melakukan intervensi dari goals yang paling rendah dulu. Ya, kita melihat intervensinya. Kenapa capaiannya tidak mencapai misalnya lebih dari 50%. Nah, kita cek dulu seperti apa. Nah, berikut Bapak Ibu, kita melihat capaiannya per indikatornya ya. Di desa tersebut ada 13 indikator di desa tersebut dari hitungan inputannya atau isian daripada kuesionernya. Yang pertama itu adalah akses anak ke SD atau madrasah berakreditasi
C, minimal B mencapai 100%. Capaiannya adalah 53,94 dengan data existingnya 130 keluarga ya. Nah, satuan-satuan ini Bapak Ibu tolong diperhatikan satuan-satuannya, karena itu dia menunjukkan itu berasal dari data apa. Ya, data keluarga atau data KK atau data individu atau data RT seperti itu. Nah, kemudian kita melihat yang paling rendah nilainya itu terdapat pada indikator APM, SMP atau MTS laki-laki perempuan itu hanya skornya 10 dengan data existingnya 3 jiwa. Nah, hal-hal ini diperhatikan data existingnya ini karena ini akan menjadi masuk di dalam pemanfaat saat kita menyusun RKPD ataupun RPJM. Berikutnya kita masuk ke goals kelima ya, kita melihat dari desa ini goals kelima dia menghasilkan 7 indikator ya dengan nilai capaian 51,22. Ada capaian 00 di sana. Kemungkinan kalau 0 ini Bapak Ibu desa tersebut tidak mengisi saat penginputan. Nah, kalau ini kan peraturan berarti kuesioner ini diisi oleh RT. Seperti itu. Nah, kemudian ada prevalensi kasus kekerasan terhadap anak mencapai 0%, nilainya 100 dan tidak ada datanya, tidak ada kasus, berarti memang benar ya capaiannya 100%. Kemudian ada lagi yang 100 itu adalah persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes, itu 100% gitu kan, data existingnya 6 jiwa. Mungkin ini yang dimaksud ketika desa mengisinya itu adalah jumlah anggota perempuan atau BPD yang di sana yang hadir. Berikutnya kita masuk ke goals ke-6. Goals ke-6 dengan capaian 50,22. Nah, pada capaian ini desa ini menghasilkan indikator sebanyak 8 indikator. Nah, 8 indikator ini Bapak Ibu kita perhatikan capaian-capaiannya hampir bagus semua, dengan yang terendah hanyalah kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di RT itu sebesar 40%, dan ada terdiri di lokasinya adalah di 2 RT. Nah, kemudian juga sama dengan goal yang ke-8, air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, itu nilainya 75, data existingnya di 3 danau. Ternyata ada 3 danau ataupun ada 3 sungai di daerah tersebut yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa itu. Kemudian kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, yang tidak berasa tadi di seluruh RT itu nilainya 40, ada di 2 RT. Nah, nanti dilihat Bapak Ibu di desa tersebut ada berapa RT. Nah, selebihnya berarti kualitas sumber airnya itu berwarna, berbau dan tidak dan berasa gitu. Nanti bisa dicek. Berikutnya ini adalah data rekomendasi yang dibaca dari data rekomendasi secara desa Karanglangit di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sama seperti pembacaan kemarin Bapak Ibu, kan di data existingnya untuk misalnya tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0%. Mendukung SDGs pertama nilainya 57,
Nah, di tahun 2022 target capaiannya 51. 51 itu didapat dari mana? Didapat dari kolom pelaksanaan untuk tahun 2022 itu target pelaksanaan adalah 6 ya, 6 yang terentaskan. Berarti 57 dikurang 6 didapatlah data target capaian tahun 2022 adalah 51. Nah, kita mencoba membaca untuk kegiatan 4, contohnya adalah APK SD mencapai 100%. Data existingnya adalah sebesar 16. Nah, kemudian di tahun 2002 ya, di tahun 2002 satuannya itu adalah jiwa, dikurangi 7 jiwa, dari 16 dikurangi harapannya adalah di tahun 2022 itu bisa lebih meningkat itunya, APK-nya mencapai 100% tadi. Jadi 16 itu ditambah 7 jiwa ya kan, tahun ini menjadi 23. Artinya ada penambahan capaian yang mencapai 100%. Kemarin Pak Kaban mengatakan kalau nilai 100 berarti dia angka positif, tapi kalau nilai 0 itu berarti angkanya bisa negatif. Tapi bisa juga seperti kemiskinan ekstrim, tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, itu berarti angka positif gitu. Nah, seperti APK ini Bapak Ibu, semakin banyak yang bisa terlayani dari data ini, maka semakin bagus pula pelayanan desa terhadap anak SD tadi. Next. Ini mapping kegiatan dari goals 4, capaian SDGs dan kegiatannya ya. Sama seperti goals dari nasional tadi, saya beri contoh akses anak SD ke madrasah itu berakreditasi minimal B mencapai 100%. Maka data existingnya 50,66 dan data existing dari skor itu sebesar 111. Data rekomendasinya tidak terdapat ternyata, maka kita mengambil saja yang dari data existing seperti itu. Kemudian kita rankingkan seperti kemarin, itu kita rankingkan yang nilai skornya 100 lebih tinggi itu kita urutkan menjadi yang pertama, tetapi yang rendah kita urutkan menjadi skor yang terakhir. Nah, jenis intervensinya apa saja yang bisa dilakukan? Seperti kami contohkan berikut, sama seperti di nasional, sosialisasi sekolah-sekolah yang berakreditasi B, dan mapping belanjanya juga sama, bisa dimappingkan di bidang 2, subbidang pendidikan, jenis kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat. Artinya untuk bidang 4 terkait pendidikan, kalau mapping ke dalam Siskudesnya semua pasti rata-rata masuk ke bidang 2, subbidang pendidikan. Seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu pemerintah desa serta tim penyusun RKP Des dan RPJM sudah tahu nih, ketika masuk ke RKP dia masuk bidang mana gitu. Ini gunanya mapping dan jenis kegiatan yang kita lakukan dalam pembacaan SDGs ini. Kemudian untuk SDGs goal kelima, contoh desa ini juga ya. Sama seperti goals-goals yang lainnya juga kita berikan intervensi yang sama dengan jenis kegiatan yang sudah kita lihat dari indikator-indikator ini. Kemudian kita masuk lagi goal ke-6 Bapak Ibu, ini juga sama, desa layak air, bersih dan sanitasi. Nah, di sini yang penting adalah kita bisa mengetahui dari setiap indikator ini intervensi atau kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai target itu menjadi sempurna ya. Nah, kemudian kita bisa memappingkannya ke dalam Siskudes tadi, bahannya dari mana? Kemarin saya sudah perlihatkan bahannya dari parameter bidang dan belanja, dan kemudian saat menyusun RKPDes dengan format-format yang sudah tersedia dari Permendes itu, Bapak Ibu sudah tahu, tinggal memasukkan saja jenis-jenis kegiatan belanjanya. Nah, dan ini adalah contoh RPJMdes. Nah,
RPJMdes ini pada Permendes 21 Bapak Ibu sedikit banyak berbeda dari jenis-jenis dari RPJMdes dari 114. Kalau di RPJMdes Permendes 21 dia punya target capaian tahun pertama sampai tahun ke-6 seperti yang saya contohkan tadi, di mana kita mendapatkan target capaian tahun pertama sampai ke-6 tadi kita mendapatkan dari rekomendasi ya. Di rekomendasi ada target capaiannya, kemudian ada waktu pelaksanaannya. Bapak Ibu bisa mengambil dari rekomendasi tersebut sehingga kita bisa ngelingkan dari exit rekomendasi tadi ke dalam RPJM desa ini. Ini dilakukan oleh tim penyusun RPJM apabila desa telah memiliki RPJM Des, maka boleh mereview karena RPJM Des yang sebelumnya itu belum berdasarkan data hasil SDGs. Boleh mereview. Nah, jenis kegiatannya tidak apa-apa, tidak usah direview saja, tetapi mendukung SDGs-nya serta data existing-nya harus diisi dengan target capaiannya juga waktu pelaksanaannya. Nah, kemudian untuk berikutnya format yang harus diisi adalah sama seperti kemarin, itu adalah daftar rencana program dan kegiatan yang masuk desa. Dari mana nama program dan kegiatan ini? Nama program dan kegiatan ini kita ambil berdasarkan ranking ketika kita memappingkan di goals tadi. Kita tarik kegiatan-kegiatannya ke format ini, kemudian kita isi sesuai dengan isian format-formatnya dan mendukung SDGs keberapa, tahun pelaksanaannya kita ambil seperti dari waktu pelaksanaan di rekomendasi, kemudian lokasi kegiatannya bisa kita tentukan sesuai hasil pengamatan kita atau sesuai data yang memang kita miliki atau isian daripada kuesioner. Nah, nilainya bisa ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri di pemerintah desa bersama tim penyusunnya. Kemudian ada namanya rancangan rencana kerja pemerintah desa. Ya, rancangan rencana kerja pemerintah desa ini sama, jenis kegiatan juga masih sama, kita ambil dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita mappingkan tadi, isian datanya juga hampir sama, hanya bedanya RKP dengan RPJM adalah kalau RKP ini untuk 1 tahun, kalau RPJM tadi ada waktu ada target capaian, sementara kalau ini hanya untuk 1 tahun berjalan atau 1 tahun N+1. Kemudian ada format data dan informasi rencana pembiayaan, ini biasanya bersama tim penyusun teknis, teman-teman RPJM RKP menyusun ini nanti bisa dijelaskan atau bisa diisi oleh tim tersebut. Nah, nama program dan kegiatannya pun masih sama Bapak Ibu, dari kegiatan-kegiatan yang berasal dari data mapping kita tadi. Kemudian ini saya tampilkan format daftar prioritas usulan kegiatan pembangunan untuk 1 tahun anggaran berikutnya gitu. Kemudian ada lagi daftar usulan masyarakat yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs tadi. Nah, seperti ini tadi ya, pada next. Pada daftar usulan Mbak. Sebelumnya ya, daftar usulan ini kita ambil dari mappingan kita tadi Bapak Ibu sesuai dengan ranking yang kita inginkan. Misalnya kita ingin dari 1 sampai 10 kita masukkan semua, silakan saja dari per goals tadi. Misalnya seperti ini kan ada mendukung SDGs keempat, seperti isian saya SDGs keempat, kelima, dan 6. Jadi saya ambil yang 1, 2, 3 atau misalnya semuanya ada 10 indikator, 10 jenis kegiatannya saya masukkan. Ya, silahkan saja tergantung kesepakatan tim penyusun. Berikutnya adalah daftar kerjasama antar desa. Nah, ini juga dikerjakan bersama oleh tim penyusun. Jenis kerja sama yang kira-kira akan masuk ke desa itu pada tahun 2023 itu seperti apa, pembiayaannya dari mana, serta nama desa lainnya yang akan kita ajak bekerja sama.
Contohnya pelatihan itu bisa dilakukan bersama antar dua desa, atau kegiatan-kegiatan BUMDes atau kegiatan-kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya. Seperti contoh kegiatan Posyandu bisa bersama, kegiatan PKK itu bisa dilakukan bersama antar dua desa. Kemudian daftar rencana kerjasama dengan pihak ketiga tahun berikutnya, tahun 2023. Dan yang terakhir itu adalah rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 atau N+1, kegiatan untuk tahun depan. Nah, di sini saya mencoba memasukkan untuk jenis kegiatan pada bidang 4 ya. Pada bidang 4 pada goals 4, 5 dan 6 ya. Contoh untuk kegiatan goals 4 yang saya ambil dari mapping tadi ya, seperti di rancangan RKP itu adalah kegiatan penyuluhan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, sosialisasi tentang sekolah-sekolah yang berakreditas, kemudian kegiatan pembangunan TK atau PAUD itu masuk goal 4 juga. Terus ada kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan atau sosialisasi undang-undang perkawinan. Kemudian pada bidang 4 ada kegiatan pembangunan rehabilitasi peningkatan sumur resapan atau sumur gali. Mohon maaf ini salah ketik, ini harusnya goals 6 tapi di sini tertulis goal 5. Nah, data existingnya adalah data yang kita gunakan tahun ini, yang di tahun 2023 nanti akan datang. Kemudian lokusnya bisa ditentukan dan kemudian ada penerima manfaatnya juga bisa kita isi dengan nominal anggaran biayanya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini untuk materi goal 4, 5, 6 kita sudah selesai. Saya berharap bahwa semakin hari Bapak Ibu, pemerintah desa dan perangkat desa semakin bisa memanfaatkan data tersebut dan semakin penasaran serta semakin rajin terhadap hasil-hasilnya. Jadi kalau Bapak Ibu pemerintah desa tidak rajin dan tidak semangat untuk melihat hasil-hasilnya, ya tidak mungkin bisa dapat dilaksanakan. Karena pekerjaan ini, data ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu orang di dalam pemerintah desa itu, tetapi harus bersama-sama. Dan tugas-tugas teman-teman TPP sebagai tenaga pendamping profesional adalah mendampingi pemerintah desa dalam hal melakukan pembacaan ini untuk jenis-jenis kegiatan. Seperti itu. Jadi kiranya cukup demikian yang saya sampaikan untuk series kedua pada hari ini, agak cukup singkat dan memang nanti untuk paparan berikutnya minggu depan itu lebih banyak pada hari Senin nanti, tapi saya percaya dari 3 goals ini saja Bapak Ibu pemerintah desa ketika melihat data di desanya sudah bisa kira-kira apa yang akan saya kerjakan untuk masuk ke dalam RKP saya dan kemudian saya bisa jabarkan di dalam APBD saya.